Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabar Kota Kupang dan seluruh Indonesia? Sore ini kita bersyukur kita masih bisa ada hingga detik ini. Sembari kita stay at home atau bersama di rumah, kita mengisi waktu kita untuk kita menyembah bersama. Karena kita bersyukur atas apa yang terjadi atas Indonesia bahkan dunia ini. Bersama saya, Pastor John Tafuli dari Kupang, NTT. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan bersama. Karena kita percaya dengan ada di hadirat Tuhan, dengan ucapan syukur, dan dengan pengenalan kita akan Tuhan, membuat kita mampu bertahan, dan membuat kita bisa semakin kuat dalam Tuhan. Dan kita bisa bertahan hingga akhir. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah. Kami tidak ingin menyanyiakan waktu ini begitu saja. Kami tidak ingin menyanyiakan waktu ini berlalu begitu saja. Kami ingin mengisinya dengan sesuatu yang bernilai, yang bersifat kekal. Bapa, bawa kami masuk di hadirat. Bawa kami menikmati Engkau secara pribadi. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur. Kami agungkan. Bapa, kami serahkan sore ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Siapa boleh naik ke gunung? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Kami sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia.
siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Kami sembah Yesus, kami tinggikan Engkau, sebab tiada yang lain, hanya Engkau. Kami agungkan Engkau Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau yang mulia. Haleluya. Kami sembah, sembah, sembah. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami sembah.
Kami tinggikan Engkau. Ya Bapa, Yesus, Engkau mulia. Kami tinggikan Engkau. Hanya Engkau yang mati dan bangkit naik ke surga. Kami sembah Allah yang hidup. Glory, glory, glory. Glory. Ya Tuhan, Bapa, kami bersyukur anak-Mu Yesus menjadi model bagi kami. Dia yang menang atas maut, Dia yang telah naik ke surga, Dia yang bertata di atas segalanya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau mulia. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah, glory. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah selama-lamanya. Kau ku sembah, glory, glory. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus Tuhan. Kau ku sembah, amin Bapa. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau.
Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan kebijaksanaan. Kami kagum akan hikmat-Mu. Engkau menyertai kami. Walaupun kami tidak merasakan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kami. Tapi kami mengalami hikmat-Mu yang luar biasa dalam kami. Kami mengalami Engkau. Kami mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setia-Mu, tangan setia-Mu tuntun panjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Oh, selalu ku puji, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Oh, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku
ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kami cinta Engkau. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Memang tidak sangat dipungkiri bahwa setiap kita pasti merindukan hal-hal yang spektakuler dari Tuhan. Bahkan dalam saat-saat seperti ini di masa COVID-19 atau wabah Corona ini, semua orang menanti-nantikan hal-hal yang besar yang Tuhan berbuat. Sampai-sampai ada hamba Tuhan yang mereka meyakini ada hal-hal mujizat yang terjadi, bahkan Tuhan mampu menghadik COVID-19. Banyak hal yang kita inginkan Tuhan lakukan, hal-hal spektakuler dalam hidup ini. Dan itu bukan hal yang salah. Namun Bapak Ibu perlu tahu dalam kehidupan kita bahwa di masa-masa seperti ini, justru ketika kita masih bisa ada hingga detik ini, itu bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ayo buktikan kebesaran Allah. Bukan hanya melalui hal-hal yang spektakuler. Bukan hanya melalui hal-hal yang wow. Tapi buktikan kebesaran Allah melalui hidupmu ketika engkau bisa melewati hal-hal yang terkadang di mana engkau tak bisa lewati, di situ engkau bisa lewati. Itulah bukti kebesaran Bapa. Seperti di dalam 2 Petrus mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Supaya oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus. Semua kita melewati wabah COVID-19. Namun ada satu hal yang luar biasa yang terjadi pada orang percaya. Ketika dia bisa melewati wabah ini dengan karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia bisa melewati wabah ini dengan sikap hati yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan anugerahkan janjinya buat kita. Supaya kita mengalami perubahan dalam kodrat ilahi. Dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hidup kita yang 70-80 tahun. Kalau kuat kata Tuhan. Mari kita isinya dengan perubahan hidup. Terutama perubahan hati kita di hadapan Tuhan. Inti dari pengeringan kita akan Tuhan adalah ketika karaktermu diubahkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28-29. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang terpanggil. Kebaikan apa nih maksud? Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari kesempatan Bapak Ibu ada di rumah, stay at home. Saya mendukung program pemerintah. Supaya Bapak Ibu kita punya waktu yang banyak bersama keluarga. Kita membenahi diri sebaik mungkin. Karena perubahan kodrat itu lebih penting daripada segala hal. COVID-19 ini pasti akan berakhir. Pasti, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Berapapun waktu lamanya. Namun yang terlebih adalah kita mengalami perubahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena inti dari pengeringan kita akan Tuhan adalah berubahnya kodrat dosa kita. Apa itu kodrat dosa? Kodrat dosa adalah ketika
seorang atau ketika kita tidak mampu menyenangkan dan bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, itu kodrat dosa. Berubah kepada kodrat ilahi artinya ketika kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi orang yang hidup dalam kodrat dosa, dia selalu melenceng, meleset. Orang yang hidup dalam kodrat dosa selalu apa yang dia buat tidak tepat di hati Tuhan. Daud belajar. Setiap hari dia belajar mengerti isi hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya Dr. Lukas, tabib Lukas mengatakan bahwa tentang Daud, Allah telah menemukan orang yang berkenan di hati. Saya juga bergumul sampai detik ini, kebetulan nama saya Daud juga Bapak Ibu. Wow. Sampai Tuhan menemukan hati yang berkenan. Ketika seseorang mampu mengerti apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya, dia telah hidup di dalam kodrat ilahi. Semua kita mengalami COVID-19. 200 lebih negara mengalami ini. Tapi ada yang lebih berharga dari orang percaya. Dia melewati ini dengan perubahan hidup. Ayo buktikan kebesaran Allah. Bukan melalui hal-hal yang spektakuler. Buktikan kebesaran Allah melalui hal-hal yang sederhana. Ketika hikmat Tuhan menyertai, memberikan engkau, ketika ada hikmat Tuhan dalam hidupmu, membuat engkau bisa melewati hal-hal yang besar, hal-hal yang sulit. Itulah bukti penyertaan Allah. Sebab itu kita bisa bertekad. Kita bisa bertekad. Kita mampu mengatakan begini, Bapak. Ku bersedia hidup kudus, tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Yuk kita lewati masa-masa sulit ini dengan tekad. Ku bersedia hidup kudus, tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Yuk kita masuk perjuangan bersama Tuhan. Amin. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Baik duanya katakan, Tuhan, ku pegang janjiku ya, setia sebagai sahabatmu. Sambil ku hidup di bumi sampai di abadian, selesai akhirnya. Oh, ku bersedia hidup kudus, tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Oh, ku bersedia hidup kudus, tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Oh, ku bersedia hidup kudus, tak bercela.
takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Oh, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bapak, kalau kami harus melewati wabah corona ini, kami akan melewati dengan perubahan hidup kami. Kalau kami harus melewati masa-masa krisis, kalau bangsa ini harus melewati masa-masa sulit, kami akan lewati dengan kemenangan. Kami tahu hal-hal spektakulermu dalam hidup kami. Ketika Engkau memberikan kami hikmat untuk kami dapat hidup dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, yang ada di seluruh pelosok tanah air, bahkan ada di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Biar kami melewati wabah COVID-19 ini dengan perubahan kodrat ilahi, dengan hati kami diubahkan untuk semakin hari memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Khususnya hamba berdoa bagi kekasih-kasih yang mengalami, yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam masa-masa mereka diisolasi, mereka mengalami Tuhan secara pribadi dimanapun mereka berada. Bapa, hamba berdoa kekuatan penghiburan, roh takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan dan mengucap syukur, selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan, sehingga mereka boleh melewati COVID-19 dengan kemenangan. Bapa, hamba berdoa buat kasih-kasih Tuhan yang sekarang ada di rumah, di mana mereka berada. Biarlah kesempatan ini, kesempatan untuk kami memulihkan hubungan kami bersama suami, istri, dan anak-anak, bersama keluarga kami. Kami memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, karena kami tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sebab itu Tuhan, sebelum Tuhan datang kedua kali, Tuhan ubah hati kami, Tuhan ubah hidup kami, Tuhan ubah kami, ubah cara berpikir kami. Kami mau ubah cara berpikir, cara kami meresponi, supaya Engkau mendapati iman yang setia dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui program Rema Sore ini Tuhan, hamba berdoa, biar waktu yang kami lewati semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kiranya program Rema Sore ini memberkati kita semua. Dan kiranya kita semakin hari, semakin kita diubahkan untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya Pastor John Tafuli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom buat kita semua. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku